Kuantan ini pada tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu, tepatnya pada Rabu, dalam kegiatan peringatan HUT RI yang ke-76. 76 Pak. Selasa ya? Selasa, hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021. Jadi di dalam kegiatan penurunan bendera itu dilakukan oleh 3 orang anak inisial B, A, dan N atas petunjuk ataupun penyampaian dari saudara J. Namun di dalam penyelidikan dan pendalaman yang kami laksanakan terkait kegiatan tersebut belum dapat dilakukan penyidikan ataupun dinaikkan jadi laporan polisi dan tidak dapat dinaikkan jadi tersangka karena tidak memenuhi delik unsur pidana maupun tidak ada mens rea ataupun niat jahat dari pelaku terhadap lambang negara bendera merah putih yang ada di lapangan Pemda pada tanggal 17 Agustus lalu itu. Jadi di sini kami sampaikan sebelumnya mungkin banyak dari rekan-rekan wartawan menanyakan kepada saya, kepada Kasat Reskrim ataupun kepada Pak Waka, bagaimana kelanjutannya, apakah dipidanakan atau tidak. Jadi sudah kita dalami, sudah kita pelajari terkait kasus tersebut, tidak ada niatan jahat melanggar atau melakukan penghinaan terhadap lambang negara sehingga tidak dapat dipidanakan. Dan dari 3 anak yang menurunkan itu sudah membuat pernyataan di media sosial. Ini rekan-rekan sudah sendiri bahwa mereka meminta maaf dan akan berkoordinasi ataupun akan menghormati agenda Pemda terkait peringatan HUT RI. Mungkin saja yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, silakan. Silakan. Di dalam informasi kemarin ada yang tukang suruh kan? Jadi tukang suruh ini inisial J dan sudah diketahui oleh masyarakat umum dia bernama Jeffy kan begitu. Ya. Apa kira-kira sanksi yang dikenakan kepada beliau ini? Kita secara pidana, ya, secara pidana kita melihat dari unsur pidananya tidak masuk. Kita tidak melakukan sanksi pidana apapun kepada yang bersangkutan. Namun mungkin sanksi sosial sudah terasa kepada yang bersangkutan. Mereka sudah tahu dan sudah menyampaikan permintaan maaf di kolom YouTube kalau tidak salah. Ya, jadi sanksi pidana tidak ada, namun setidaknya dari yang bersangkutan, dari ketiga orang atau ketiga anak yang menurunkan bendera serta saudara J sendiri sudah meminta maaf dan merasakan sanksi sosial yang ada. Mungkin itu ya. Motifnya menurunkan anaknya apa enggak? Tadi sendiri karena mengetahui bahwa penurunan bendera itu di YouTube itu jam 15, jam 17.00. Jadi memang kalau waktunya harusnya 18 diturunkan bendera, ini sebelum itu diminta untuk diturunkan. Tapi disampaikan juga bahwa sebelum menurunkan kalian harus maju dulu. Jadi tidak ada istilah pembinaan terhadap lambang negara. Hal ini dilakukan karena keprihatinan saudara J melihat bendera belum diturunkan. Berdasarkan upacara penurunan di YouTube ataupun di media sosial itu jam 17.00. Namun biasanya untuk di kantor lembaga bendera diturunkan di jam 18.00. Jadi ada perbedaan. Hal tersebut yang membuat satu sisi Pemda belum menurunkan alasannya karena belum jam 18. Sementara dari saudara J menyampaikan bahwa upacara penurunan di tempat lain jam 17.00 sudah diturunkan sehingga jam
1344 dia perintahkan kepada 3 anak itu untuk diturunkan. Demikian. Dan di postingan inisial JK itu di Facebook itu kan ada narasi yang agak memojokkan dia itu. Ada skenario lain yang dibalik dia memposting video itu dan. Baik, kita sudah mendalami terhadap strategi, kita interogasi, ditanyakan, tidak ada maksud yang lain. Karena seperti yang disampaikan bahwa hal ini hanya keprihatinan dia aja. Kalau mungkin ada hal yang kurang pantas, yang penting bahasa dari dia kan keterbatasan penyampaiannya. Tapi kita dalami, niat jahatnya tidak ada, ya. Niat jahat untuk penghinaan terhadap lambang negara tidak ada. Kepada institusi juga tidak ada. Demikian. Apakah saudara J itu pernah dipanggil ke itu, Pak? Sudah. Kita dalami, kami melakukan investigasi dari Satreskrim, sudah kita lakukan kegiatan wawancara langsung dan kita cari. Kalau yang kita cari ya pasti mensrea. Kalau niat jahatnya ada, terpenuhi, perbuatannya ada, ya masuk pidananya. Tapi kalau perbuatannya tidak ada, niat jahatnya juga tidak ada, maka tidak terpenuhi unsur pidana untuk kita beratkan kepada terduga J, karena belum jadi tersangka ya. Ini hanya perkiraan yang awalnya. Ada lagi? Silakan. Berdasarkan dari keterangan 3 adik-adik itu bahwa saudara J kemarin itu dia juga memberitahu pihak protokoler bendera itu akan diturunkan. Begitu dikonfirmasi dengan pihak protokoler, sampai saat waktu konferensi pers di kantor bupati, pihak protokoler belum ada menerima via telepon. Ya, memang nggak ada klarifikasi protokoler. Jadi menurut saya ada sedikit sabotase, salah satunya bohongan yang dilakukan untuk membunuh adik-adik itu. Tapi itu tidak menjadi mensreanya juga. Ya. Dan perbuatan delik hukumnya menghina lambang negara itu merusak, merobek-robek, menginjak-injak, membakar, ataupun mungkin hal yang lain tidak dilakukan. Bahkan bendera itu dilipat yang rapi, dia serahkan lagi ke ini pos di Pemda. Nah, Ya, silakan. terkait kostum dan adik-adik yang bertiga itu kan memakai pakaian seadanya itu dan karena bertepatan hari HUT dari saat itu, apakah tidak termasuk itu bagian dari tindakan remeh terhadap lambang negara? Tidak. Sementara di dalam delik pasarnya, pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara itu dijelaskan yaitu merusak, mengoyak-ngoyak, mencoret-coret, membakar, menginjak-injak, itu yang dimaksudkan. Menggunakan pakaian itu tidak disebutkan, sehingga kita tidak bisa menyampaikan itu masuk dalam delik pidana yang disampaikan dalam aturan perundang-undangan. Ya. Ya. Terkait dengan perbuatan menurunkan bendera atau tidak menurunkan bendera itu gitu ya. Nah, bagaimana dengan perbuatan merekam kemudian memviralkannya di media sosial? Ini ini membaca. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Perbuatan yang direkam itu adalah memberitahukan, jadi tidak bisa serta-merta kita katakan itu pidana karena di atasnya itu ada narasi. Narasi yang disampaikan itu adalah keprihatinan, sifatnya keprihatinan supaya nanti suatu waktu itu tidak terjadi kembali. Memberitahukan itu kan sifatnya memberitahukan bahwasannya ada penurunan bendera yang memang pada saat kita interogasi niatnya itu supaya besok tidak terjadi fitnah. Jadi kalau diturunkan, tidak direkam dan tidak dimasukkan, tidak terjadi, bisa saja terjadi fitnah. Jadi dia
masukan itu supaya besok tidak terjadi fitnah bahwasanya ada pelecehan terhadap atau ada pelecehan atau penghinaan terhadap simbol negara. Demikian. Dari keterangan adik-adik kemarin, lanjutan dari pertanyaan dari saya, itu dia merekam, terus dia menyuruh adik itu memposting dan dia yang mengetiknya. Terus dia bilang, saya akan juga mempostingkan. Dia memakai akun adik-adik itu untuk mempostingkannya. Nah, jadi memang dengan sengaja dia memang membuat postingan dan dia yang ngetik. Baik. Mungkin kami tidak bisa keluar daripada konteks pemidanaan ya, karena Undang-Undang 24 tahun 2009 itu sudah jelas delik perbuatan yang diatur, kemudian delik menstrualnya yang harus terpenuhi. Nah, jadi sepanjang dia perbuatan itu memang tidak terjadi penghinaan sebagaimana delik di pasal 66 itu terpenuhi, maka dia tidak bisa dipidana. Dan yang kedua, delik menstrual itu adalah sikap batinnya. Sikap batin pada waktu dia membuat itu apa? Nah, jadi itu yang harus kita dalami. Kemudian dari undang-undang itu sendiri, setelah kita dalami dua sisi itu, baik dia delik perbuatannya ataupun delik menstrualnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat tidak pidana. Mungkin demikian. Oke, tambahan dan Apa lagi? ini kan baru suara dari Polres gitu dan baru tidak dari penuntut. Ini kan juga ada Pak Kejari. Kita minta dulu sudut pandang dari Pak Kejari dan boleh Pak Kejari. Oh, ayo juga 88. Terima kasih Selamat Pak Kapolres, sebagai jajaran dan rekan Troopers yang sudah hadir di sini. Dari sudut pandang kalau ingin bertanya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres yang sudah punya lebar, termasuk dari Kasat Reskrim, sebelumnya sudah konsultasi sama kami. Dan apa yang telah disampaikan di pasal-pasal demi pasal, dan juga ada sudah disampaikan niat menstrual dan sebagainya, memang tidak dipenuhi unsur itu. Jadi apabila memenuhi unsur dua alat bukti yang disampaikan tadi, ya otomatis itu ini perbuatan. Nah, ini sudah dijelaskan. Jadi apapun yang tadi rangkaian yang disampaikan, memang tidak ada niat menstrual dan memang itu rapi. Bendera diturunkan dengan ada rapi, hormat dan serahkan kepada pemerintah daerah. Kita harusnya berterima kasih lah kepada mereka yang bisa menurunkan bendera pada saat terjadinya tanggal ataupun jamnya sudah memang waktu diturunkan, kan gitu ya. Karena dengan hormat menurunkan bendera, dengan sikap siap sudah dilipat diserahkan. Jadi niat jahatnya di mana? Maka kami menyampaikan ke jajaran sini bahwa tidak ada unsur untuk itu. Makanya pada hari ini kita melakukan kerjasama dengan Kapolres untuk melakukan hal yang bagaimana supaya tidak ada hal-hal yang tadi di media bahasanya macam-macam. Maka dengan hal ini ya mudah-mudahan rekan-rekan media sudah paham. Jadi bukan mengada-ngada. Jadi antara penyidik dengan kejaksaan itu tidak ada mengada-ngada. Memang itu unsurnya tidak memenuhi. Saya rasa tidak masalah dengan hal ini. Mungkin dengan selesainya nanti ada hal ini akan enggak. Ya gitu ya, teman-teman pada pers. Jadi kalau kami diminta hal yang tadi untuk ini belum, kami tetap menolak. Kalaupun diteruskan kami tolak. Kami tidak menunsur, sudah dijelaskan pasal demi pasal dan dijelaskan juga undang-undangnya. Saya rasa itu aja. Demikian, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan, saya rasa cukup penyampaian kami. Saya harapkan insiden yang sudah terjadi lalu bisa menjadi pelajaran lebih baik untuk Pemkab maupun untuk seluruh unsur di wilayah Kabupaten Batanghari ini, sehingga kita bisa menarik garis merahnya dalam peringatan HUT kemerdekaan RI yang 76 ini untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ya, baik dari 4 saudara kita yang tadi disampaikan maupun buat Pemda maupun buat rakyat Batanghari ini,
saya mengajukan apresiasi penghargaan dalam peringatan HUT 17 Agustus 2021 dapat berjalan lancar, dan kegiatan kita walaupun istilahnya masih terbatas dalam rangka pandemi, ini semua dapat kita laksanakan dengan baik. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.